Hello everyone, good morning. My name is Adelia Nur Safitri. So, I'm here to present what is simple present tense and present continuous tense. So, let's go. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah apa sih simple present tense itu? Simple present tense adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi secara teratur, rutin atau biasanya dilakukan pada masa kini. Jadi simple present tense adalah sebuah kebiasaan yang biasa kita lakukan atau sebuah kegiatan yang memang sudah bisa kita lakukan setiap harinya. Apa aja sih yang akan kita pelajari di simple present tense ini? Yang pertama, ada function atau fungsinya. Yang kedua, ada karakteristik atau ciri-cirinya. Dan yang terakhir adalah formulanya. Yang pertama adalah function atau fungsinya. What is a function of simple present tense? Simple present tense biasanya digunakan untuk menyatakan habit. Apa sih habit itu? Habit adalah sebuah kebiasaan yang biasa dilakukan sehari-hari. Contohnya, Emily drinks milk every night. Emily minum susu setiap malam. Jadi, sebuah kebiasaan yang biasa dilakukan setiap malam. Yang kedua, I usually get up at 5 p.m. Saya biasanya bangun jam 5 pagi. Jadi, sebuah kebiasaan yaitu bangun pagi di jam 5 pagi. Kita next ke karakteristik atau ciri-cirinya. Simple present tense mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, dia menggunakan adverb of time yang berupa always atau selalu, usually biasanya, often sering, sometimes kadang-kadang, seldom jarang, every day setiap hari, every week setiap minggu, twice a day 2 kali sehari, atau bisa juga kita gunakan once a week atau sekali dalam seminggu. Ciri yang kedua, dia menggunakan verb one yang ditambah s atau is. Verb itu apa sih? Verb itu adalah kata kerja. Contohnya read, cook menjadi cooks karena dia ditambahkan s di belakangnya. Ada juga go menjadi goose karena dia ditambahkan is di belakangnya. Lalu kapan sih kita bisa menambahkan s dan is? Jadi, rata-rata verb one atau verb 1 itu biasanya ditambahi di belakangnya ada tambahan s-nya. Namun, ada beberapa verb yang berakhiran dengan is. Beberapa verb yang diikuti dengan is yaitu adalah sebagai berikut. Jadi, verb yang berakhiran dengan ss contohnya discuss itu ditambahkan is di belakangnya. Contoh lain ada ch yaitu teach juga ditambahkan is di belakangnya menjadi teaches. Dan sh yaitu brush juga ditambahkan is di belakangnya. X juga ditambahkan is di belakangnya. Dan O yaitu do juga ditambahkan is di belakangnya menjadi does. Lalu, ciri yang ketiga apa? Dia menggunakan to be, is, am, dan are. Am itu hanya digunakan ketika subjeknya adalah I, sedangkan is digunakan ketika subjeknya adalah she. She adalah dia perempuan. Contoh namanya adalah Ani. He, contoh namanya adalah Ali. Dan it, benda yang hanya cuma satu, yaitu cat. Kemudian are ini digunakan untuk you. Kemudian we dan they. Contohnya they adalah cat. Kalau it tadi itu hanya satu, tidak ada s-nya. Kalau they ada s-nya di belakangnya, yang artinya jamak, menjadi cat. Selanjutnya, kita akan menganalisis mana sih kalimat yang merupakan simple present tense dan mana yang bukan simple present tense. Ada 5 kalimat di bawah ini. Yang pertama, Tata likes strawberry. Kita fokus ke verbnya saja ya.
Di sini verbnya adalah likes. Dia ada tambahan s-nya, maka sudah jelas kalau misalkan ini adalah simple present tense. Yang kedua, Mr. James was at home. Dia tidak ada verbnya, tapi dia malah menggunakan kata was, bukan is, atau are. Jadi sudah jelas kalau kalimat yang kedua ini bukan kalimat simple present tense. Yang ketiga ada she goes to school every day. Ada kata goes di situ yang ketambahan is, apalagi ada adverb of time-nya, yaitu every day. Jadi jelas kalau kalimat yang ketiga ini adalah simple present tense. Kalimat yang keempat, this building is big. Ada is di situ, jadi ini adalah simple present tense. Yang kelima, Miss Hasna cooked fried rice. Coba kita lihat di situ, apakah kata kerjanya menggunakan is atau s? Tidak ya, dia malah menggunakan ed. Jadi cooked. Jadi sudah bisa disimpulkan kalau misalkan ini bukan simple present tense. Kemudian kita next ke formulanya. Ada dua bentuk dari simple present tense atau tenses yang lain. Dia menggunakan kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalimat verbal sentence itu apa sih? Kalimat verbal sentence dalam simple present tense, dia menggunakan auxiliary verb yaitu do or does. Do or does diikuti dengan base verb. Base verb itu kata kerja inti atau kata kerja dasar. Misalnya, study, walk, think, like, understand, dan bring. Itu kata dasar. Sedangkan kalimat nominal, dia menggunakan to be, is, am, dan are. To be-nya diikuti dengan adjektif yaitu kata sifat. Misalnya smart, beautiful, handsome, itu adjektif. Yang kedua ada noun atau kata benda, contohnya teacher, student, dan lain-lain. Yang ketiga ada adverb, yaitu kata keterangan, misalnya keterangan tempat, in the kitchen, in the class, dalam keterangan waktu, in the morning. Yang terakhir menggunakan verb ing. Verb ing adalah base verb yang ditambahi dengan ing, contohnya study menjadi studying, cook menjadi cooking, eat menjadi eating. Nah, ini dia beberapa formula dari kalimat nominal. Ada kalimat positif dalam simple present tense. Rumusnya adalah subject ditambah to be-nya yaitu am, is, dan are, ditambah adverb, noun, dan adjektif. Contohnya, Tata and Cookie are best friends. Karena Tata and Cookie adalah dua orang, maka to be-nya adalah are. Kemudian kalimat negatifnya adalah subject ditambah to be, am, is, dan are, ditambah dengan not. Ini yang membedakan. Kalau kalimat negatif selalu ada not-nya. Lalu tambahkan dengan adverb, noun, dan adjektif. Contohnya, Tata and Cookie are not best friend. Jadi, setelah ada to be yang mengikuti subjeknya, kemudian ditambahkan not di sebelahnya. Yang terakhir, kalimat tanya atau interrogatif. Ini to be-nya di depan. Kalau biasanya subjeknya yang di depan, kalau kalimat tanya, to be-nya ada di depan. Kemudian diikuti dengan subjek, kemudian adverb, noun, dan adjektif. Contohnya adalah, are Tata and Cookie best friend? Nah, itu adalah contohnya. Selanjutnya, kita ke kalimat verbal atau verbal sentence. Verbal sentence tadi menggunakan do atau does. Untuk formulanya dalam positive sentence, formulanya adalah subject plus verb 1 ditambah s atau is. Intinya di sini, kalau misalkan kalian membuat kalimat tanpa adanya s atau is, itu sulit untuk menentukan apakah ini simple present tense atau bukan. Jadi wajib menggunakan s atau is ya, tergantung dari subjeknya. Contohnya, Bobby plays piano every day. Karena Bobby itu satu orang, maka ditambahkan s di belakangnya. Kalimat negatifnya adalah subject plus do atau does not.
Intinya di sini, jadi kalau S atau IS itu akan berubah menjadi does plus not tambah verb 1. Karena tadi S dan IS-nya sudah berubah menjadi does, verb 1-nya tetap tanpa adanya tambahan apapun dan ditambahkan objek. Contohnya adalah Bobby does not play piano every day. Next, kalimat interrogatifnya adalah do atau does-nya di depan, plus subjek dan plus objek. Contohnya, does Bobby play piano every day? Kita move ke materi yang kedua yaitu simple present continuous tense. Present continuous digunakan untuk menyatakan suatu tindakan yang sedang berlangsung sekarang saat kalimat diutarakan. Jadi present continuous adalah kalimat yang sedang dikerjakan atau dilakukan. Yang akan kita pelajari dalam simple present continuous tense adalah yang pertama ada functionnya, kemudian yang kedua ada karakteristiknya, dan yang terakhir ada formulanya. Yang pertama adalah functionnya. Jadi, apa sih fungsi kita belajar simple present continuous tense itu? Simple present continuous tense adalah sebuah tenses yang menyatakan sebuah kegiatan yang sedang dilakukan. Contohnya, Mr. James sedang duduk. Yang kedua adalah mereka sedang bermain bola. Dan yang ketiga adalah Anna sedang membaca buku. Jadi, kegiatan apapun yang sedang kamu lakukan saat ini, sekarang, detik ini, maka kita menggunakan simple present continuous tense. Lalu, bagaimana karakteristik atau ciri-ciri dari simple present continuous tense? Yang pertama, adverb of time. Adverb of time-nya adalah now, sekarang, right now, sekarang, at the moment, saat ini, dan at present, saat ini. Yang kedua, dia menggunakan verb ing. Ini yang paling terlihat. Verb ing itu apa sih? Contohnya adalah read menjadi reading, cook menjadi cooking, sleep menjadi sleeping, dan teach menjadi teaching. Jadi ada tambahan ing-nya di belakangnya. Jadi verb 1 ditambah dengan ing. Dan yang terakhir, itu menggunakan to be, is, am, dan are. Am digunakan jika subjeknya adalah I. Dan is digunakan apabila subjeknya she. Contohnya, Ani, he, Ali, it, cat. Dan yang ketiga adalah are. Are digunakan apabila subjeknya adalah you, we, contohnya I dan Ani, they, contohnya cat. Kita akan menganalisis ketiga kalimat di bawah ini. Yang pertama adalah Cookie drinks banana. Kita lihat di sini, verb-nya adalah drinks, tidak menggunakan ing. Jadi, sudah bisa dipastikan kalau misalkan ini bukan simple present continuous tense. Nomor 2, Mr. Ben is sleeping now. Kata kerjanya menggunakan ing dan ada adverb of time-nya dan ada to be-nya yaitu is. Jadi, sudah bisa disimpulkan kalau misalkan ini adalah kalimat simple present continuous tense. Kita lihat yang nomor 3, he was playing games. Ada playing yang ditambahkan dengan ing, tapi kita lihat to be-nya, apakah ada is, am, atau are? Dia malah menggunakan was. Berarti ini bukan simple present continuous tense. Bagaimana dengan formulanya? Bagaimana cara membuat kalimat positif, negatif, maupun interrogatif? Formula yang digunakan dalam simple present continuous tense adalah yang pertama, untuk kalimat positif adalah subjek ditambah to be, is, am, dan are, ditambah verb 1 yang ditambah dengan ing, dan ditambahkan dengan objek. Contohnya, Jane and Annie are cooking. Untuk kalimat yang kedua, yaitu kalimat negatif,
subject ditambah dengan to be, is, am, dan are. Nah, ditambah dengan not, lalu ditambah dengan verb 1 yang ditambah dengan ing dan object. Contohnya, Jane and Annie are not cooking. Jadi yang membedakan hanyalah not-nya saja. Kalimat interrogatifnya masih sama, yaitu to be-nya ditaruh di depan. Jadi, formulanya adalah to be, is, am, dan are, ditambah subject, ditambah verb 1 yang ditambah dengan ing, dan ditambah object. Contohnya, are Jane and Annie cooking? So, kita sudah sampai di penghujung materi yang kita bahas tadi. Semoga apa yang saya bahas bisa dipahami dan dimengerti oleh kawan-kawan sekalian. Saya Adele Nur Safitri, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan saya. Saya tutup. Thanks for your attention. Bye-bye.